Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurina dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, insyaallah ta'ala kita akan perlahan-lahan membahas asasiyat an-nahwul arabi. Kitab asasiyat an-nahwul arabi, yakni dasar-dasar, pondasi-pondasi nahwu bahasa Arab yang ditulis oleh Faruq Makam. Nah, Syekh Faruq Makam, di mana di muqaddimah beliau menyebutkan bahwasanya kitab ini, Asasiyat An-Nahwul Arabi, ini diperuntukkan para penuntut ilmu, dan semoga beliau menulisnya dan memperuntukkannya dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan sebagai bentuk pengamalan daripada hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari sebuah bidang ilmu lalu ia mempelajarinya, mengajarkannya maksud saya. Na'am, al-kalimah. Kita masuk al-kalimah. Kata. Apa itu kata? Al-kalimah lafzun dalla 'alal ma'na, yaitu sebuah lafaz yang terdiri dari beberapa huruf, dalla 'alal ma'na, yang menunjukkan terhadap sebuah makna tertentu. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam, dia terbagi menjadi 3 aqsamul kalimah. Nah, aqsamul kalimah. Yang pertama adalah ada isim, pembagian kata, yaitu ada isim. Apa itu isim? Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha walam taqtarin bi zaman. Isim adalah sebuah kata dallat ala ma'na fi nafsiha, yang apabila disebutkan kata tersebut maka dia akan menunjukkan terhadap sebuah makna pada diri kata tersebut. Walam taqtarin bi zaman, dan ia tidak berkaitan, tidak mengandung sedikit pun masa atau waktu. Kalau disebutkan kata itu, kita tidak perlu bertanya kapan, yang mana, di waktu kapan, kemarin, lusa, atau akan datang. Tidak. Contohnya Muhammad. Ketika disebutkan Muhammad, dalla ala ma'na fi nafsiha. Ketika kata Muhammad disebutkan, maka dia akan menunjukkan sebuah makna, yaitu Muhammad yang ini loh orangnya. Alamatul isim. Nah, isim ini bisa diketahui secara tulisan, secara lafaz, selain daripada secara makna, dia bisa diketahui dengan tanda-tandanya. Yang pertama adalah jar, dirasuki oleh huruf jar. Nahu, contoh, sallamtu ala Muhammadin. Sallamtu, aku memberikan salam. Ala ini dalam bahasa Arab dia merupakan huruf jar. Ala, lihat, ala Muhammadin. Huruf jar ini merasuki sebuah kata, sebuah kalimat. Muhammadin. Muhammadin dirasuki oleh huruf jar, maka dia isim. Muhammad ini isim. Kenapa? Karena dirasuki oleh huruf jar. Kemudian tanwin, dia bisa dirasuki oleh tanwin. Contoh, nahu hadara rajulun. Lihat kata rajulun, ada tanwin? Na'am, ada tanwin. Maka itu adalah isim. Kemudian an-nida, dirasuki oleh nida, oleh kata-kata panggilan. Contoh, ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ya adalah kata panggilan, wahai. Lihat dia merasuki apa? Dia merasuki Muhammad. Maka Muhammad di sini adalah isim. Ya talibu. Wahai talib. Talib dirasuki oleh wahai, oleh ya, oleh huruf nida, maka dia adalah isim. Talib adalah isim. Kemudian tanda keempat adalah dukhul al, atau alif lam, dirasuki oleh alif lam. Nahu al-kitab. Kata kitab dirasuki oleh al, dimasukkan oleh al, maka dia adalah isim. Al-kitabu, semua kata yang dirasuki oleh alif dan lam, maka dia adalah isim. Al-kitabu. Al-muallimu, maka muallim adalah isim. Kemudian yang kelima, al-isnadu ilaih. Dia bisa disandarkan secara makna, secara perbuatan terhadap sebuah kata kerja. Contoh, nahu jalasa Muhammadun. Seperti jalasa, telah duduk. Siapa yang duduk?
kata duduk, pekerjaan duduk ini akan disandarkan kepada siapa? Muhammadun. Maka Muhammadun yang bisa disandarkan kepadanya sebuah pekerjaan, maka dia adalah isim. Jalasa Muhammadun. Nah. Kemudian pembagian kedua adalah fi'il. Aqsamul kalimah yang kedua adalah fi'il. Apa itu fi'il? Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha waqtaranat bi zaman. Sebuah kata yang menunjukkan terhadap makna ketika kata itu disebutkan, waqtaranat bi zaman, namun ia berkaitan dengan sebuah masa. Ada yang lampau, ada yang sekarang, dan ada yang akan terjadi ke depan. Bagaimana kita bisa tahu itu fi'il? Ada tanda-tandanya, alamatul fi'il. Yang pertama adalah ittisaluhu bi ta'it ta'nis. Dia bisa disambung dengan ta'at ta'nis. Mana ta'at ta'nis? Contohnya katabat. Dia seorang perempuan telah menulis. Hadarat. Dia seorang perempuan telah hadir. Ittisaluhu bi ta'at ta'nis dirasuki oleh tersambung atau dirasuki oleh ta'at ta'nis. Ta yang menunjukkan ada kata hiya di situ. Dukhulus sin wa saufa dirasuki oleh sin dan saufa. Contoh, sa'usafiru. Saufa usafiru. Sa'usafiru, aku akan pergi musafir. Saufa usafiru, pasti suatu hari aku akan pergi musafir. Maka safara yusafiru dia adalah fi'il. Kemudian dukhul qad bisa dirasuki oleh kata qad, kata telah. Nahu qad najaha Muhammadun, sungguh qad najaha telah sukses Muhammadun. Mana yang isim? Isim Muhammadun. Mana yang fi'il? Najaha. Kenapa? Karena dia dirasuki oleh qad. Qad najaha. Tanda keempat adalah qubuluhu ya'ul mukhatabah. Dia menerima ya al-mukhatabah, ya yang menunjukkan terhadap anti. Contoh, uktubi, menulislah engkau. Laki-laki atau perempuan? Perempuan, na'am. Kenapa? Karena ada ya'ul mukhatabah. Apa itu ya'ul mukhatabah ini? Yang membedakan antara yang diperintahkan itu anta atau anti. Kalau anta uktub, kalau anti uktubi. Kalau anta ijlis, kalau anti ijlisi. Kemudian yang kelima adalah dilalatuhu ala talab. Dilalatuhu ala talab. Yang apabila kata itu disebutkan, maka dia akan menunjukkan terhadap sesuatu yang diminta, sebuah permintaan. Nahu qum, bangunlah. Ada permintaan di situ, naam, permintaan untuk seseorang itu bangun. Uskut, diam, ada permintaan di situ, permintaan untuk diam. Nah, itu tanda-tanda fi'il. Kemudian ada aqsamul kalimah yang ketiga adalah ada harf atau huruf. Apa itu harf? Kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha. Sebuah kata yang akan menunjukkan sebuah makna bukan pada dirinya, tetapi pada kata yang lain, kepada kata yang dirasuki oleh huruf-huruf tersebut. Al-harfu lahu ma'na, walakin ma'nahu la yadhharu illa fit tarkib. Huruf itu dia mempunyai makna, namun maknanya itu tidak bisa dipahami kecuali jika ia bergabung pada sebuah tarkib, kepada sebuah rangkaian daripada kata-kata yang bisa dipahami. Contoh kata fi. Siapa yang bisa paham fi? Di. Ada apa di? Tidak paham. Orang akan paham apabila kita katakan fis-suqi, di pasar. Nah, dia ditarkibkan, maka dia akan bisa bermakna. Kalau kata fi saja, kata wa saja, dan saja, tidak ada maknanya. Alamatul harf. Tanda-tanda kalau itu sebuah harf atau sebuah huruf. Alla yaqbala syai'an min alamatil ism wala syai'an min alamatil fi'l. Apabila sebuah kata, kalimah, tidak menerima, tidak ada tanda-tanda isim padanya, tidak juga jar, tidak tanwin, tidak nida, tidak ada alnya, tidak ada persandaran makna. Wala syai'an min alamatil fi'l,
Dan apabila tidak menerima alamat-alamat atau tanda-tanda fi'il, tidak tersambung dengan ta' ta'nis, tidak juga dirasuki oleh sin dan saufa, tidak juga dirasuki oleh qad, tidak juga menerima ya mukhatabah, tidak juga menunjukkan terhadap sebuah permintaan, maka ketahuilah jika tidak ada kata tanda-tanda isim dan fi'il di situ, maka ketahuilah bahwa itu adalah harf atau huruf. Nah, hada illam taqbal al-kalima syai'an min alamatil ism wala syai'an min alamatil fi'l fal hukmu 'alaiha bi anna harf. Apabila sebuah kalimat tidak menerima isim, tidak menerima tanda-tanda isim, tidak menerima tanda-tanda fi'il, maka ketahuilah itu adalah harf. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.